kita komit dengan produk dan spesifikasi produk dan market yang jelas. Menjadi semacam ujian buat kita. Nah, jadi kadang-kadang kenapa produk kita jadi murah? Ya karena kita dimainkan oleh hal seperti begitu dan kita tidak pembicaraan, cari solusi bersama-sama sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di lapangan. Gitu. Dan itu akan itu jadikan bahan untuk perubahan di bisnisnya itu. Melihat kompetitor sekarang sangat banyak, media promosi sangat terbuka. Sangat terbuka ya, banyak sekali hal-hal yang boleh dibilang tidak ada dalam textbook kalau kita belajar di sekolah. Jadi di lapangan itulah kita sering banyak mendapatkan masalah-masalah baru yang dalam tanda kutip positif sebenarnya untuk kita bisa improve diri sendiri atau as a team gitu loh. Jadi begitu ya. Gitu. Saya lihat sekarang itu di dunia kuliner khususnya. Yang pertama kan setuju nggak itu nih? Yang pertama karakter orang-orang sudah mulai artinya dikit-dikit mencari kayak kuliner itu udah dijadikan sebuah kebutuhan dan destinasi. Sama tren ya. Sama tren. Sama tren sekarang. Nah, untuk memaintain itu, memaintain perkembangan antara marketing dan produk itu ada gini nggak? Mungkin untuk sharing teman-teman ada tip dan triks? Sebenarnya kalau tip dan trik terus terang aja yang baku itu saya tidak punya. Kenapa saya bilang tidak punya? Karena semuanya itu berjalan mengalir. Fleksibel. Ya fleksibel. Jadi sedikit yang paling mendasar pengalaman saya sedikit mungkin ada teman-teman lain yang mungkin lebih lama restoran dari saya, mungkin lebih senior gitu. Ya biar saya tidak salah bicara juga. Jadi saya bicara pengalaman saya aja. Jadi kalau menurut pengalaman dia sendiri sih sebetulnya satu yang menjadi acuan tuh bagaimana kita komit dengan produk dan spesifikasi produk dan market yang jelas. Spesifikasi produk dan market yang jelas. Kita mau jual apa nih? Bebek ya sudah bebek gitu loh. Jadi kadang-kadang yang lihat di luar itu sedikit ada gesekan dari orang lain tuh teman udah berubah. Jadi mereka tidak komit dengan produknya, dengan diri sendiri dan tidak begitu komit menekuni permasalahan apa aja yang mesti diperbaiki, yaitu ditelaah lagi atau apa yang mesti diimprove gitu. Jadi belum apa-apa sudah nyerah, mundur gitu aja. Jadi yang paling penting itu menurut saya ya harus ada target jelas sama ini jelas ya produknya itu apa gitu sama karakter yang kita mau tonjolkan sama seperti Tiang, karena Tiang kan di Ubud nih. Ya kita harus tonjolkan suasana Ubud meskipun di luar segitu banyak perubahan desain arsitektur, interior segala macam ya, landscape pun juga berubah mulai agak minimalis. Nah, apa kita akan membiarkan diri kita terbawa ke sana atau kita akan tetap menjaga karakter kita sesuai dengan apa yang kita komit dari awal bahwa kita tuh restoran tradisional, suasana pun kita harus tetap jaga apa adanya dan ya sesuai dengan ambient Ubud lah yang kita harapkan. Makanya saya selalu bilang pingin tempat itu menjadi salah satu tempat yang Ubud yang masih Bali gitu loh. Ubud yang masih Bali. Iya. Masih pure. Ya, masih minimal masih banyak sentuhan dari karakter Balinya gitu. Dan itu konsepkan dari awal. Konsepkan dari awal. Sampai sekarang masih. Sampai sekarang ya. Ada perubahan apapun karena kita kan lihat ya sekarang apalagi zaman sosial media gini gampang sekali kita membandingkan diri atau membandingkan produk kita dengan orang lain. Hingga kadang-kadang tanpa sadar membuat kita tuh terbawa hingga kadang-kadang lupa dengan karakter kita sebetulnya di sini gitu loh. Ya itu salah satu ya. Udah terpengaruh jadinya. Ya artinya mungkin sedikit kalau saya bilang Anda tuh mau mencari sesuatu yang sampai diingat sama hati atau cuma di mata aja. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Sama kayak kita lihat cewek cantik dah. Iya kan? Ya biar tidak selalu serius. Tadi kita lihat sesuatu yang indah itu kan di mana-mana banyak. Tapi yang bisa bagaimana membuat usaha itu melekat di hati, bukan hanya di mata. Kalau di mata sekarang ya gampang sudah saya bilang sosial media. Lihat ini besok, lihat lagi baru. Selalu kita ingin rubah ini, rubah itu sampai kapan? Jadi harus punya pendirian, harus punya karakter lah. Itu aja. Salah satunya. Ya. Dan nah
bebek tepi sawah, berarti kan produknya dari brandnya aja udah bebek kan gitu Ya betul. Memang dari pertama kali berdiri karakter bebek itu sampai detik sekarang nggak berubah. Kalau beberapa ikonik seperti patung bebek atau mungkin penemanannya ya penemanannya ada perubahan. Ada perubahan. Produknya itu sendiri. Ya produknya tetap itu aja. Ya kadang tamu-tamu juga banyak yang kok kamu nggak ganti platingnya ini lebih fine lah itu. Bukannya kita bilang tidak bisa, tapi ya this is us gitu loh. Ini karakter saya gitu. Dan pendek kata ya kalau tidak kita menghargai produk kita sendiri, orang lain bagaimana menghargai gitu kan begitu. Ya. Dari untuk nge-branding produknya itu sampai sekuat ini. Ya. Relate lagi dengan yang cerita yang itu bilang tadi kan harus ada komitmen yang perlu dipertahankan, jangan mudah. Ya, salah satunya karena perkembangan zaman juga, perkembangan persaingan usaha ya. Tapi di sini saya bilang persaingan usaha, tapi kalau saya sendiri jujur aja tidak pernah menganggap orang lain itu saingan. Ya, saya tuh lebih senang bersaing dengan diri sendiri. Bagaimana besok bisa lebih baik dari hari ini gitulah. Ya, seperti begitu. Jadi karena melihat dari sedikit pengalaman juga, ya dalam bisnis berusaha seperti ini kan kita pasti ada kompetitor banyak baru, ya kan. Jadi banyak travel agent baru juga. Jadi travel agent baru pun juga akan, ya namanya juga bisnis, mereka pasti membandingkan produk kita, harga kita dengan restoran atau tempat lain. Jadi nah di situ kadang-kadang boleh saya bilang menjadi semacam ujian buat kita. Nah, jadi kadang-kadang kenapa produk kita jadi murah? Ya karena kita dimainkan oleh hal seperti begitu. Dan kita tidak komit dengan diri sendiri bahwa standar kita, bebek kita ya segini. Lu mau silakan, kalau enggak ya enggak usah. Berarti kamu harus bukan market saya gitu. Iya, karena kalau enggak gitu sampai kapan mau dia adu domba sama travel agent ya, kita bilang maaf ya, artinya ya ini kan bisnis. Betul. Saya juga mau untung, tidak boleh Anda aja untung kan begitu. Betul sekali. Ya jadi dengan begitulah salah satu makanya saya decide untuk bagaimana menjadikan bebek tepi sawah ini punya branding yang kuat sehingga kita tidak gampang terombang-ambing oleh hal-hal seperti yang saya sampaikan tadi. Meskipun kompetitor sudah mulai banyak bertumbuh, karakter bebek tepi sawah itu sudah melekat di hati. Seperti saya bilang tadi itu. Bagaimana menciptakan itu ya sudah tentu tidak hanya ngomong aja, butuh banyak pengorbanan, waktu, fokus. Saya sering mengorbankan waktu juga ya untuk hal yang baik ya, artinya saya mengurangi banyak hobi, mengurangi banyak kegiatan di luar. Jadi hanya untuk mencoba belajar dan fokus mencari tahu hal-hal apa yang bisa saya perbaiki, yang harus saya prioritaskan, itu aja sebenarnya. Keren. Silakan itu. Jadi itu teman-teman proses itu dibalik suksesnya 24 outlet yang ada di seluruh Indonesia. Jangan teman-teman atau saudara semua di luaran sana dikit-dikit mental health ya. Kalau bahasa sekarang dikit-dikit mental health, mental health. Jadilah pribadi yang bermental baja dan kuatkan mindset kan itu. Ya betul ya. Dari 24 outlet itu berapa karyawan kira-kira itu? Banyak itu. Yang di Bali aja dulu kalau semua kemudian ada yang tutup udah beberapa ya karena pandemi ini. Dulu aja total mungkin dari 8-9 outlet sekitar 500 orang sih. Yang di Bali aja. Ya, di Bali aja. Tentunya berpengaruh dengan perputaran ekonomi masyarakat, sangat ya sedikitnya berkontribusi lah ya dengan menolong beraya kita di Bali dengan adanya kan menolong daannya itu ya UMKM juga kan dibilang tadi ya, dagang sayur, dagang bebek. Kan banyak banyak pedagang-pedagang yang bisa dibantu di Bali semua itu. Justru di zaman sekarang itu perkembangan kuliner di saat pandemi makin hype itu. Kalau yang lihat pribadi, contohnya salah satu babi guling itu hampir di setiap kabupaten sekarang sudah ada babi guling. Itu sempat nggak melirik hal itu sebagai wah ini akan menjadi sebuah perubahan market dan pasar. Pasti melihat juga ke sana. Jadi sebenarnya seperti saya pikirkan, jadinya kalau saya pribadi malah berharap tidak hanya babi guling sama bebek, makanan lain pun juga yang notabene memang produk Bali ya, harusnya memang berani lebih muncul gitu loh. Nah hanya saja kembali lagi ya kalau mau buka ya jangan tanggung-tanggung juga, sekalian aja pol-polan yang habis-habisan gitu loh.
jangan tanggung-tanggung gitu ya. Itu aja ya, sebenarnya. Jangan pernah ragu-ragu dan setengah-setengah mengambil keputusan ya. Ya, karena pasti di balik semua kesusahan pasti selalu ada solusi lah, ada berkah lah di sana biasanya. Itu ya. Padat sekali loh. Kalau kita simak dari tadi, semuanya itu dari pertanyaan yang akan saya ajukan sebelumnya udah dijawab langsung sama Witu. Ya, gitu. Ya. Jadi lanjut Witu. Ya. Tentunya pertama yang dari tadi saya simpulkan sedikit, tetap komitmen, bekerja keras, mengikuti perubahan dan harus membuat produk itu harus mengikuti memiliki karakter sendiri. Ya, harus punya spesifikasi. Ya, spesifikasi yang jelas. Berarti itu bagian dari faktor untuk meningkatkan kuliner khas Bali. Ya. Naik menjadi kelas yang lebih dikenal lah oleh ya, masyarakat mungkin luas di luaran sana. Ya, sedikit lagi mungkin juga sebenarnya saya lihat banyak sekali potensi kuliner Bali bagus. Ya, hanya saja emang mungkin salah satu yang bisa dijadikan patokan itu seperti yang Tiang bilang tadi, bagaimana kita membawa apapun produk yang Anda punya, selama itu kuliner Bali ya. Jadi arah dan tujuan dan goal pergaulannya itu harus disesuaikan juga. Karena kalau tidak Anda akan hanya cuman ya di kampung aja gitu-gitu aja ya, maaf ya gitu begitu. Jadi saya juga awalnya jujur aja takut. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau kita takut terus, takut salah, kapan bisa buka di luar? Masa jadi jago kandang terus gitu loh. Itu bagian dari marketing juga kan itu? Ya sebenarnya ya, sudah begitu. Jadi membuat circle. Ya, salah satunya itu kita harus ya menciptakan sendiri, mencari sendiri. Pergaulan kita tuh mengarah ke koneksi-koneksi yang bisa menunjang untuk kita jadikan partner atau apapun nanti yang kita harapkan ke depan. Jadi biar nggak di kampung aja. Di kampung aja, kayak di keluar di kampung aja. Ya mungkin ya kita bisa, masalahnya harus bisa gitu, harus bisa gitu. Ya. Dan itu sudah ke-proof dan itu sudah membuktikan hal itu dengan outlet yang sekarang. Ya, tapi masih juga sebesar ini saya masih belajar, masih banyak hal-hal yang harus saya perbaiki juga. Ya, karena melihat perkembangan zaman, masalah yang ada juga, apalagi situasi sekarang agak susah ya. Jadi masih belajar juga lah gitu. Nah, kebetulan itu ngomongin ini. Selain kita berfokus di membahas kuliner itu, prinsip sebagai pembisnis, mungkin prinsip hidupnya itu, kemudian nilai-nilai yang itu tanamkan terhadap dirinya itu. Itu sebenarnya sampai bisa itu memutuskan diri kita harus ngeling ke sini agar kita nggak di rumah. Kan ada prinsip yang tertanam dalam diri. Ya sebenarnya mungkin salah satunya itu seperti saya bilang tadi ya, pergaulan itu kuncinya ada pada diri sendiri semua. Kuncinya kita lah gitu. Jadi kita mau mengarah kemana. Terus kedua ya butuh pengorbanan, ketekunan, disiplin dan mesti terbuka dengan segala perubahan saya bilang tadi ya. Ya, jadi kalau sebagai pengusaha jujur aja saya sendiri sampai saat ini masih takut dibilang sukses, masih takut dibilang pengusaha sukses. Karena bagi saya itu tidak ada ujung pangkalnya, karena dia merasa setiap hari itu masih belajar. Jadi sementara ini yang saya berani sampaikan, bagaimana kita bisa setiap hari menyeimbangkan kehidupan kita aja. Jadi kehidupan dengan keluarga, waktu untuk bisnis, waktu untuk masyarakat, dan waktu untuk ngelindeng tapi belajar, ya bergaul. Sambil belajar, bergaul yang sesuai dengan goal apa yang kita akan capai gitu. Jadi ketiga emang, yang terakhir memang jangan lupa doa dan tidak boleh sombong lah. Itu aja sebenarnya. Itu yang penting. Salah satu, karena saya lihat teman-teman di luar yang mau bisnis dengan saya tuh berpartneran, karena mungkin mereka melihat saya tuh tidak menempatkan diri di atas mereka. Kita sejajar lah, kita saling sebagai partner tuh harus saling mengisi lah. Itu aja sih sebenarnya. Prinsip-prinsip, wow super sekali loh. Dan itu semua sangat setuju. Yang paling garis bawah itu jangan pernah sombong itu ya. Wah, itu benar-benar katanya simpel, jangan pernah sombong. Tapi sekalinya kita mengambil tindakan seperti itu udah siap-siap dah menemukan. Ya, karena kan hidup tuh belajar, harus
Super sekali. Ya, lebih banyak mendengar dan menelaah, tapi kita jangan hanya dengar aja. Kalau nggak ada eksekusi, nggak ada action kan nggak ada gunanya juga gitu. Seimbang. Ya, keseimbangan lah paling penting. Itu aja sih sebenarnya. Ya. Next. Lagi berapa menit, brother? 30 menit. Oke, nanti perlu saya ingatkan lagi nih itu audiens. Jadi nanti kita bakal ada sesi tanya jawab. Ya, gitu. okay. Kita di sini tetap bisa di Bincang Sunday ini. Kita melibatkan audiens agar mereka tidak bosan mendengarkan. Teman-teman yang memiliki pertanyaan untuk itu nanti silakan dipersiapkan dari sekarang. Lagi 20 menit ke depan kita akan melakukan sesi tanya jawab. Siap. Gitu. Oke. Next itu. Semua ada nih. Udah terjawab nih. Udah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menuju kalau disimak oleh teman-teman itu semua udah isi itu. Ya. Jadi saya pribadi nih memiliki pertanyaan tentunya sama Witu sendiri, yaitu aspek-aspek yang bisa mempengaruhi khususnya. Janganlah kita berbicara yang gini ya Witu ya, yang middle up. Middle up ya. Kondisi sekarang Witu tahu target pasar sudah berubah pandangannya. Tetapi pembisnis kecil yang baru sudah mulai banyak juga kayak angkringan salah satu contoh dan segala macam. Gimana menurut itu untuk memaintain sahabat-sahabat yang mulai bisnis di kondisi seperti ini agar tetap memiliki apa yang itu sampaikan tadi, semangat mental baca. Jadi kalau Tiang sendiri ya sebetulnya kita tidak usah bicara pandemi dulu. Dari sebelum pandemi pun seharusnya kita sudah punya kewajiban moral untuk saling support sebenarnya. Untuk saling support. Ya, tidak hanya kenapa mesti nunggu pandemi kita baru saling support, kan sudah begitu. Jadi harusnya sebelum pandemi pun kita udah harusnya mindset kita udah saling support dengan saudara sesama atau bisnis yang ada, usaha kecil yang ada di lingkungan kita sendiri, kan sudah begitu. Jadi ya kita bicara sekarang kalau lagi pandemi gini ya salah satunya ya kembali ke awal lagi saya bilang ya sebaiknya ya kita semua pengusaha atau siapapun yang masih punya penghasilan ya kita saling support lah belanja di mereka seperti begitu. Jadi jangan pelit-pelit juga untuk membantu teman-teman atau mempromosikan usaha teman gitu. Jadi sedikit saya tambahkan juga alangkah baiknya kita itu apalagi di situasi yang susah, sebelum susah pun harusnya kita lebih banyak dan udah lebih berani mulai berkolaborasi dengan berkolaborasi dengan teman. Dan karena bagaimanapun juga yang seperti saya sampaikan itu bisnis atau usaha apapun tuh tidak hanya kuliner ya, bisa bisnis apapun sekarang ini udah zamannya kolab. Jadi kita juga harus saling support, saling bekerja sama. Ya contoh kecilnya itu kayak sekarang situasi sepi, hanya beberapa titik atau tempat restoran yang buka. Jadi coba kita renungkan sama-sama bagaimana kalau di sini buka, sana buka, ini buka, itu bisa menjadi semacam destinasi kecil, minimal start dulu lah ya. Betul, karena yang kita butuhkan itu maaf aja, jadi bukan hanya harus tepi sawah aja jalan atau ini jalan, enggak. Yang saya pinginkan malah ada keberanian dari teman-teman untuk berani mencoba, untuk berani membuka bagaimana nanti bisa ngeling semua gitu. Karena kalau kita bicara lebih luasnya lagi, Ubud itu kan gede juga, tidak ya boleh dibilang gede ya, maksudnya besar, ya kita bilang lagi lebih besar lagi Gianyar misalnya. Senggol masih ada, gitu kan masih ada. Jadi sebetulnya itu semua bisa kita sama-sama support. Jadi tujuannya apa? Ya tidak hanya untuk hanya kalangan tertentu aja. Gitu. Jadi kalau orang berlibur ke Ubud, masih ada orang ke Ubud lah kita bilang, atau ke Gianyar atau kemana gitu. Jadi mereka ada tambahan lokasi atau destinasi yang mereka akan tuju, hingga mereka tuh mungkin akan berminat untuk stay lebih lama di Ubud gitu loh. Jadi masuk ke pasar Gianyar, oh ada makanan ini, makanan itu. Masuk ke restoran saya, oh ada bebek. Masuk ke Ubud, oh ada babi guling. Mungkin ada kafe baru atau apa baru gitu. Jadi itu akan menjadi salah satu daya tarik untuk orang lebih spending time lebih lama di Ubud gitu. Hingga kalau mereka meluangkan waktu lebih lama di Ubud, otomatis saudara-saudara kita yang baru mulai tempat kecil, mungkin cuman
jualan kelapa muda atau nasi jinggo pinggir jalan, itu akan ada yang beli. Karena masalahnya sekarang kalau kita buat itu, kalau nggak ada yang datang kan juga susah. Ya. Kalau sorry to say itu, ya event sulit ya kondisi kayak gini itu ya. Kalau udah tutup, apa yang dicari ke sini jadi? Ya betul. Seperti begitu dah maksud saya. Ya. Oke, tapi di balik semua itu kan perlu ada, kalau reopening tuh itu, kan perlu ada budget lagi. Ya betul. Kalau kita bicara masalah budget, sebetulnya itu kembali ke maaf lagi ya, ke diri sendiri.